Ingatan publik tentu belum hilang saat Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur diretas pada 20 Juni lalu. Buntut peretasan kala itu, sejumlah layanan digital di beberapa kementerian dan lembaga negara tidak bisa diakses. Tidak kurang dari 282 layanan publik terdampak. Salah satunya adalah layanan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 49 domain layanan terganggu. Mimpi memiliki pusat data dengan sistem keamanan yang mumpuni nyatanya justru keok dibobol oleh kelompok Brain Cheaper yang meminta tebusan 8 juta dolar Amerika atau senilai 131 miliar rupiah. Pembobolan pusat data nasional menjadi skandal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Hingga akhirnya Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abriani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun kelanjutan penyelidikan kasus peretasan PDNS 2 kini sunyi sepi, tak terdengar lagi kabarnya. Mungkin yang ditakutkan adalah karena sekarang zaman itu semakin canggih ya Mbak ya, AI juga udah makin canggih, jadi saya takut dipersalahgunakan seperti suara, data-data foto, data-data nomor NPWP, segala macam NIK kayak gitu Mbak. Saya pernah sih kayak di telepon asuransi, ada sehari itu 3 kali, 5 kali bisa. Akhirnya saya ganti nomor. Mungkin resikonya dari keamanan data KTP, terus juga alamat, karena di KTP itu berisi ini, terus alamat dan lain-lain, itu bisa disalahgunakan dan dijadikan bahan yang tidak benar dari pihak asing, pihak luar, itu sih Mbak. Skandal pembobolan data pribadi di Indonesia terus berulang setiap tahun. Jutaan data pribadi diumbar dan diobral di forum-forum dark web. Perlindungan data pribadi milik publik seakan tidak ada harganya sama sekali. Selama mengamati kebocoran data 5 tahun terakhir itu, BPJS Kesehatan lah yang paling besar datanya. Karena hampir seluruh data pribadi individu warga negara Indonesia ada di kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut. Kebocoran data pribadi yang terus bertubi-tubi terjadi menjadi angin lalu belaka. Keseriusan pemerintah melindungi data pribadi dipertanyakan pakar teknologi informatika. Satu sistem cyber security komponennya ada 3. People, manusia, proses, aturan, SOP dan sebagainya sama teknologi. Kebanyakan bos, pimpinan, birokrat itu mikirnya saya harus beli alat buat ngamanin sistem. Jadi anggarannya buat beli teknologinya aja. Dia lupa komponennya ada 3, manusia, proses sama teknologi. Yang dibeli teknologi aja. Yang ini parah, ya udah jebol. Ini yang kejadian benernya. Seringkali pimpinan berpikir bahwa komputer itu kayak beli peralatan buat cyber security itu kayak beli lemari es. Jadi saya beli firewall saya beli, ini saya beli, colokin listrik nyala selesai. Ya kagak ya. Ibarat keledai yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama, pemerintah dianggap tidak cepat tanggap, memetakan persoalan perlindungan data pribadi. Yang jadi masalah adalah undang-undang ini nggak akan bisa jalan, sanksi nggak akan bisa dijalankan kalau lembaganya belum dibentuk. Nah, lembaga pelindungan data pribadi itu diserahkan kepada Pak Presiden Indonesia untuk membentuknya. Jadi Pak Jokowi itu dikasih waktu 2 tahun sejak tahun 2022 untuk membentuk lembaga ini. Dan ternyata sampai detik ini belum dibikin. Ancaman terhadap keamanan data pribadi menjadi fakta nyata di negeri ini. Tidak main-main. Data Badan Siber dan Sandi Negara menyebut sepanjang tahun 2023 terdapat 403 juta trafik serangan terhadap siber Indonesia. Demi menjawab kegelisahan publik, sejak 27 September lalu, realitas sebenarnya sudah meminta konfirmasi ke BSSN. Namun hingga kini masih bertepuk tangan. BSSN tak kunjung memberikan waktu untuk diwawancarai.
kita dari The Metro TV. Mau follow up yang kemarin sih, Mas? Kemarin sih udah nyampein juga ke pimpinan itu, tapi masih belum ada respon atau gimana gitu, Mbak. Kendalanya apa tuh, Mas? Kira-kira ada nggak dikasih tahu gitu? Nggak ada sih, nggak dikasih tahu apa-apa, cuma nggak ada respon terkait untuk follow up terkait suratnya itu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan berlaku tepat pada 17 Oktober ini. Undang-undang ini tidak semestinya hanya dimaknai bagaimana negara mengatur warga negaranya, namun juga sebaliknya. Negara bisa benar-benar bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasannya, menjamin keamanan data pribadi. Stop sampai di sini. Jangan lagi ada kebobolan data pribadi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.